Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Tamami dengan NIM 0609 1182 025003 kelas Indralaya. Baiklah, di sini izinkan saya untuk melakukan tutorial bagaimana cara menguji butir soal menggunakan aplikasi Anates. Oke, selamat menyaksikan. Ini sudah tampil itu aplikasi Anates yang udah kita buka. Selanjutnya langkah pertama yang akan kita lakukan, kita membuat file baru terlebih dahulu. Nah, di sini ada muncul tampilan, kita disuruh mengisikan berapa banyak jumlah subjeknya, jumlah butir soalnya, dan juga jumlah pilihan jawabannya. Di sini untuk jumlah subjeknya ada 10, jumlah butir soalnya itu 10, terus ininya 5. Setelah kita isi, kita klik OK. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini, bisa dilihat di layar. Nah, ini ada bagian atas itu bagian kunci jawaban yang benarnya. Nanti kita isi di sini. Selanjutnya ini nama siswa yang mengisi soal tersebut. Oke, kita buat dulu namanya. Nah, kita sudah menuliskan nama-nama yang telah menjawab soal kita. Selanjutnya kita masukkan kunci jawabannya di sini. Oke, di sini kita sudah membuat kunci jawaban di sini. Selanjutnya kita masukkan jawaban yang udah dibuat. Kita masuk ke penskoran data. Nah, di sini sudah tampil untuk penskoran data. Jadi, ini kalau belum diurutkan berdasarkan nilai tinggi rendah, tampilannya seperti ini. Masih seperti berdasarkan nama yang kita tuliskan di atas tadi. Nah, jadi kalau kita klik nih, kita centang di sini. Nah, ini itu berdasarkan nilai tinggi ke rendah. Nah, jadi rata-rata dari skor data ini itu
sebanyak 5,00, sedangkan standar deviasinya 1,94. Oke, selanjutnya kita klik lagi kembali ke menu utama. Nah, di sini kita klik di sini kan ada bagian olah data. Nah, di sini itu ada beberapa bagian, ada rehabilitas, ada kita bisa mengolah data menggunakan kelompok unggul dan kelompok ASOR. Jadi kelompok unggul ini kelompok yang tiga besar mempunyai nilai tertinggi, sedangkan kelompok ASOR ini merupakan kelompok yang tiga terendah. Nah, di sini juga kita bisa mengolah data dari daya pembeda, selanjutnya kita bisa mengolah data dari tingkat kesukaran, kita juga bisa mengolah data korelasi skor dari butir soal dengan skor totalnya. Nah, di sini kita juga bisa mengolah data. Nah, kita lihat dulu olah data dari rehabilitas, itu hasilnya seperti ini. Bisa dilihat itu rata-ratanya 5,00, simpang bakunya 1,94, korelasi X dan Y-nya minus 0,47, dan rehabilitas tesnya itu minus 1,79. Jadi ini masih rehabilitas tes ini masih dikatakan sangat rendah karena nilainya itu minus. Nilai yang dikatakan baik di sini itu jika nilainya mendekati 1. Oke, selanjutnya kita kembali ke menu utama lagi. Nah, ada kelompok unggul dan ASOR. Di sini ada kelompok unggul, itu ada Aisyah, Nurbaiti, dan juga Dewi. Selanjutnya ada kelompok ASOR, itu ada Marsha, Ahad, dan Anggi. Nah, di sini itu kelompok unggul dan ASOR ini berdasarkan berapa skor yang diperoleh oleh siswa tersebut. Nah, jadi ini tinggi, ini rendah. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke menu utama. Kita lihat daya pembeda. Nah, bisa kita lihat ya, daya pembeda dari masing-masing nomor butir soal itu sangat rendah karena mempunyai banyak daya pembedanya. Ada dimulai dari 0, 1, 2, dan juga 3. Nah, untuk yang rendah ini ada pada nomor butir soal ke-6, itu ada 0. Di soal nomor butir soal ke-8 dan 9 itu juga 0. Nah, 0 ini masih dikatakan rendah dan juga tidak baik karena dia tidak bisa dikatakan signifikan atau tidak karena nilainya pembedanya itu 0. Nah, sedangkan yang tinggi itu ada pada nomor butir soal 1, 2. Nah, itu tinggi karena daya pembedanya itu nilainya besar. Oke, untuk indeksnya ini dalam hitungan persen, ini ada 100, ada 66, ada 0, ada 33, dan lain sebagainya. Oke, kita kembali lagi ke menu utama. Nah, selanjutnya kita olah data tingkat kesukarannya. Nah, tingkat kesukaran dari masing-masing butir soal itu kita lihat berdasarkan jumlah betul. Nah, kalau jumlah betulnya 4 itu sedang, tingkat kesukarannya itu 40. Kalau jumlah betulnya 5 itu tafsirannya itu sedang juga, tingkat kesukarannya 50. Nah, ini ada satu yang sukar, itu pada nomor butir soal ketiga dengan jumlah sukar 1. Ini pada nomor butir soal ketiga, itu jumlah betulnya 3. Nah, tingkat kesukarannya 30,00. Nah, di sini lebih mendominasi sedang, sedangkan yang sukar cuma 1. Berarti kan sedang. Oke, kita kembali lagi ke menu utama. Selanjutnya kita hitung korelasi skor dan skor. Oke, selanjutnya kita hitung korelasi skor butir dengan skor total. Nah, di sini bisa teman-teman lihat itu ada nomor butir soal ke-1 itu korelasinya itu 0,775. Nah, ini tingkat signifikansinya itu sangat signifikan. Nah, pada nomor butir ketiga itu signifikan saja. Nah, sedangkan yang tanda seperti nah, sedangkan tanda seperti ini itu tidak signifikan. Jadi, selanjutnya kita kembali lagi ke menu utama. Nah, kita lihat kualitas pengecoh dari soal ini. Nah, bisa dilihat pada beberapa simbol di sini, di atas ini.
Nah, untuk yang bintangnya 2 ini itu adalah kunci jawabannya, sedangkan plus plus itu sangat baik. Kalau plusnya 1 itu baik saja, kalau plusnya 1 baik saja juga. Nah, kalau yang ini tuh ada minusnya 1 itu kurang, kalau minusnya 1 juga kurang di sini. Nah, yang ini, kalau minusnya 2 itu dikatakan buruk. Nah, yang ini ada minusnya 3, itu sangat buruk. Oke, kita kembali lagi ke menu utama. Kita tadi udah melihat, data-data dari masing-masing mulai dari reliabilitas sampai dengan kualitas pengecer, dari soal tersebut. Nah, di sini, kita lihat skor yang dibobot. Nah, ini ada skor yang dibobot, bisa dilihat skor aslinya itu berwarna kuning. Selanjutnya kita kembali lagi ke menu utama. Nah, jika kita ingin lebih cepat dan lebih mudah, kita bisa tanpa mengklik ini satu per satu, kita bisa langsung klik olah semua secara otomatis. Nah, maka akan keluar semua secara otomatis, mulai dari skor data yang dibobot, reliabilitas tes. Nah, di sini ada juga kelompok unggul dan asor, ada kelompok unggul, ada kelompok asor. Terus juga di sini ada nilai dari daya pembeda, nilai tingkat kesukaran, ada nilai korelasi skor butir dengan skor totalnya. Di sini juga ada kualitas pengecohnya. Nah, jadi kalau teman-teman mau cepat dan tidak mau ribet, bisa langsung olah data secara otomatis. Nah, jika kita ingin mencetak hasil uji butir soal ini, kita bisa klik aja cetak ke file. Nah, tapi di sini saya tidak mau mencetak, kita kembali lagi ke menu utama. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana cara kita untuk melakukan uji analisis dari butir soal menggunakan aplikasi Anates. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.